Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Selamat datang di Universitas Tikubang Semarang. Tahukah kamu, Universitas Tikubang Unisbank Semarang yang berlokasi di Ibu Kota Jawa Tengah merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk beraktivitas. Universitas Tikubang Semarang dikenal sebagai perguruan tinggi swasta berbasis entrepreneurship. Saat ini mempunyai 6 fakultas dengan 12 program studi. Fakultas dan program studi di Universitas Tikubang Semarang adalah sebagai berikut. Fakultas Teknologi Informasi dengan program studi S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, D3 Manajemen Informatika. Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi S1 Manajemen, S1 Akuntansi, D3 Keuangan Perbankan. Fakultas Hukum dengan program studi S1 Ilmu Hukum. Fakultas Pariwisata dengan program studi D3 Perhotelan. Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya dengan program studi S1 Sastra Inggris. Fakultas Teknik dengan program studi S1 Teknik Industri. Program Pasca Sarjana dengan program studi Magister Manajemen, Magister Science. Dengan jalur peminatan Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, Manajemen SDM, Manajemen SDM Pendidikan. Program Profesi Akuntansi, bergelar akuntan, beregistrasi negara dari Departemen Keuangan. Ayo, bergabunglah bersama Uun, Anis, dan Bambang menjadi mahasiswa Unisbank. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa datang langsung ke kampus Mugas atau kampus Kendeng. Kamu juga bisa mengakses website resmi Unisbank Semarang di www.unisbank.ac.id. Ayo, kuliah di Unisbank Semarang. Langkah pasti jadi sarjana dan wirausaha. Universitas Tikubang Unisbank Semarang, Entrepreneurial IT Best University. Halo teman-teman semua, kenalin, saya Kesha Kurniawati Chandra Purnama dengan NIM 1905 520126. Kelompok A2 dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unisbank Semarang, jurusan akuntansi, dan ini video YouTube pertama saya. Seperti judul yang ada, Kesha akan mempresentasikan 2 materi. Yang pertama, SA 560, yaitu peristiwa kemudian, dan yang kedua, SA 570, yaitu kelangsungan usaha. Dengan dosen pengampu, Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, mata kuliah pengauditan 2. Kita masuk yang pertama, SA 560, peristiwa kemudian. Pengertian. Peristiwa kemudian adalah peristiwa kemudian yang terjadi dalam periode sejak tanggal neraca sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan lapangan. Dalam periode peristiwa kemudian, kemungkinan terjadi peristiwa-peristiwa yang mempunyai pengaruh yang material terhadap penyajian informasi yang tercantum dalam laporan keuangan. Auditor berkepentingan untuk menjelaskan terjadinya peristiwa kemudian ini di dalam laporan keuangannya. Jika berdampak peristiwa tersebut terhadap laporan keuangan auditan material sehingga diperkirakan, jika auditor tidak berbuat demikian, pemakai keuangan akan melakukan keputusan yang salah. SA 560 merupakan standar audit yang khusus menjelaskan tanggung jawab auditor yang berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam satu audit laporan keuangan, dengan konteks bahwa audit yang akan dilakukan merupakan audit berulang. SA ini efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 atau khusus emiten atau 1 Januari 2014 untuk selain emiten. Penetapan dini dianjurkan untuk entitas selain emiten.
Kemudian, ruang lingkup. Standar audit atau SA ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam satu audit atas laporan keuangan. Ketika laporan auditan dimasukkan dalam dokumen lain, setelah penerbitan laporan keuangan, auditor mungkin memiliki tanggung jawab tambahan yang berhubungan dengan peristiwa kemudian yang perlu dipertimbangkan oleh auditor itu sendiri. Tujuannya, yang pertama, memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Yang kedua, merespon secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut, kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Definisi. Tanggal laporan keuangan adalah tanggal akhir dari periode terakhir yang dicakup oleh laporan keuangan. Yang kedua, tanggal pengesahan laporan keuangan adalah tanggal yang pada saat itu semua laporan keuangan yang berbentuk laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan tanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Yang ketiga, tanggal laporan auditor adalah tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporannya atas laporan keuangan berdasarkan SA 700. Yang keempat, tanggal diterbitkannya laporan keuangan, tanggal tersedianya laporan auditor dan laporan keuangan auditan bagi pihak ketiga. Yang kelima, peristiwa kemudian, yaitu peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor, dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Next, ketentuannya. Peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Yang pertama, auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan telah teridentifikasi. Yang kedua, auditor harus melakukan prosedur yang diisyaratkan sehingga prosedur tersebut mencakup periode dari tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan audit atau periode terdekat yang dicapai. Auditor harus mempertimbangkan penilaian risiko auditor dalam menetapkan sifat dan luas prosedur audit yang harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian teridentifikasi. Yang kedua, meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang peristiwa yang kemudian telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Yang ketiga, membaca risalah rapat. Ketika ada tentang pemilik, manajemen, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas yang rapat tersebut diadakan setelah tanggal laporan keuangan dan meminta keterangan tentang hal-hal yang dibahas dalam laporan tersebut yang risalah hasil rapatnya belum tersedia. Yang keempat, membaca laporan keuangan interim terakhir entitas jika ada. Kemudian, auditor jika sebagai hasil prosedur yang dilakukan seperti yang diisyaratkan oleh paragraf sebelumnya, auditor mengidentifikasi peristiwa yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Auditor harus menentukan apakah setiap peristiwa tersebut telah digambarkan dalam laporan keuangan secara tepat dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Auditor juga harus meminta manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memberikan suatu representasi tertulis berdasarkan SA 560 yang menyatakan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan
sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku telah disesuaikan atau diungkapkan. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan audit namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Namun, jika setelah tanggal laporan auditor, tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta dikemukakan oleh auditor yang mungkin menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Jika fakta telah diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, maka auditor harus, yang pertama, membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, menentukan apakah laporan tersebut memerlukan perubahan dan jika demikian. Yang ketiga, meminta keterangan bagaimana manajemen akan melakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin disyaratkan oleh peraturan undang-undangan atau kerangka laporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang diubah. Bila mana peraturan undang-undangan atau kerangka laporan keuangan tidak melarang manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan keuangan yang berpengaruh peristiwa kemudian dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan, maka auditor diizinkan untuk membatasi prosedur audit atas peristiwa kemudian yang disyaratkan sebelumnya berkaitan dengan perubahan tersebut. Next, dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan undang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang diubah dan oleh karena itu, auditor tidak perlu menyediakan suatu laporan auditor yang diubah atau yang baru. Namun, jika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, maka yang pertama, jika laporan auditor belum diserahkan kepada entitas, auditor harus mengubah opininya seperti yang disyaratkan dalam SA 705, kemudian menyerahkan laporan auditor tersebut atau yang kedua, jika laporan auditor telah diserahkan kepada entitas, auditor harus memberitahu manajemen dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas agar tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga sebelum perubahan yang diperlukan dibuat. Jika laporan keuangan diterbitkan kemudian tanpa memasukkan perubahan yang diperlukan, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor tersebut. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Setelah laporan keuangan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan tersebut. Namun, jika setelah laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketahui oleh auditor yang jika fakta tersebut diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, mungkin dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus, yang pertama, melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Yang kedua, menelaah tahap-tahap yang diperlukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak yang laporan keuangan yang menerima diterbitkan sebelumnya bersamaan dengan laporan auditor diberi informasi tentang situasi tersebut. Kemudian auditor harus memasukkan dalam laporan auditor baru atau yang diubah dengan berpedoman pada suatu catatan atas laporan keuangan yang lebih intensif membahas alasan perubahan atas laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya dan laporan yang diserahkan sebelumnya oleh auditor. Jika manajemen tidak mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk memastikan setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan dan juga tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, auditor harus memberitahu manajemen. Auditor akan berusaha untuk
mencegah pengguna meletakkan kepercayaan pada masa depan terhadap laporan auditor tersebut. Auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor. Materi penerapan dan penjelasan lain. Ruang lingkup. Ketika laporan keuangan auditan dimasukkan dalam dokumen lain setelah penerbitan laporan keuangan, auditor mungkin memiliki tanggung jawab tambahan yang berhubungan dengan peristiwa kemudian yang perlu dipertimbangkan oleh auditor. Contohnya, auditor mungkin diharuskan untuk melakukan prosedur audit tambahan sampai pada tanggal dokumen penawaran terakhir. Prosedur-prosedur yang dilakukan sampai pada atau mendekati tanggal berlaku efektif dokumen penawaran terakhir dan membaca dokumen penawaran tersebut untuk menganalisis apakah informasi dalam dokumen penawaran konsisten dengan informasi keuangan yang berkaitan dengan auditor. Tentang tanggal pengesahan laporan keuangan. Dalam beberapa yurisdiksi, peraturan perundang-undangan mengidentifikasi individu-individu atau badan-badan yang bertanggung jawab untuk menyimpulkan bahwa pernyataan yang membentuk laporan keuangan termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait telah disusun dan menetapkan proses penyetujuan yang diperlukan. Berikutnya, tanggal laporan auditor. Laporan auditor tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal yang pada saat itu auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis opini atas laporan keuangan. Termasuk bukti bahwa semua laporan yang membentuk laporan keuangan termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Sebagai konsekuensinya, tanggal laporan auditor tidak dapat lebih awal dari tanggal pengesahan atas laporan keuangan. Kemudian tanggal penerbitan laporan keuangan. Tanggal penerbitan laporan keuangan pada umumnya tergantung pada peraturan yang berlaku dalam lingkungan yang menjadi tempat berusaha entitas. Dalam beberapa kondisi, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin sama dengan tanggal pada saat laporan keuangan diserahkan pada badan pengatur. Pertimbangan spesifik atas pentas sektor publik. Dalam kasus sektor publik, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin sama dengan tanggal keuangan auditan dan laporan auditor atas laporan keuangan tersebut yang disajikan ke badan pembuat undang-undang atau dengan cara lain diumumkan pada publik. Next, peristiwa yang terjadi pada antara tanggal laporan keuangan dan laporan keuangan auditor. Tergantung pada penilaian risiko oleh auditor. Prosedur audit yang disyaratkan yang mungkin mencakup prosedur yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, mengikuti penelaahan dan ujian atas catatan akuntansi atau transaksi yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Yang kedua, prosedur peristiwa kemudian yang dilakukan oleh auditor mungkin tergantung pada informasi yang tersedia dan khususnya berapa luas catatan akuntansi yang telah dipersiapkan sejak tanggal laporan keuangan. Prosedur audit yang relevan mungkin menggunakan inspeksi atas buku dan catatan yang tersedia, termasuk rekening koran, bank. Berikutnya, auditor dapat mempertimbangkan hal-hal berikut sebagai langkah yang diperlukan dan tepat untuk membaca. Yang pertama, membaca budget perusahaan terakhir yang tersedia, perkiraan arus kas, dan laporan manajemen lain yang terkait untuk periode setelah tanggal laporan keuangan. Meminta keterangan atau memperluas permintaan keterangan sebelumnya dilakukan secara tertulis maupun lisan kepada penasehat hukum entitas tentang proses litigasi dan klaim. Yang kedua, mempertimbangkan apakah representasi tertulis yang mencakup peristiwa tertentu mungkin diperlukan untuk mendukung bukti audit lain dan dengan demikian dapat diperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Next, permintaan keterangan. Dalam meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang apakah ada peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan, auditor dapat meminta keterangan tentang status terkini
Unsur-unsur yang mau dipertanggungjawabkan atas basis data awal atau tidak bersifat konklusif dan memerintah keterangan khusus. Pertimbangan spesifik atas entitas sektor publik. Dalam sektor publik, auditor dapat membaca catatan ofisial atas tindakan yang relevan dengan badan legislatif dan meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindakan tersebut di mana catatan ofisial belum tersedia. Pertimbangan spesifik atas entitas sektor publik. Auditor mungkin perlu memenuhi kewajiban hukum tambahan pada waktu auditor telah memberitahu manajemen untuk tidak menerbitkan laporan keuangan dan manajemen telah menyetujui permintaan tersebut. Jika manajemen telah menerbitkan laporan keuangan, namun ada pemberitahuan dari auditor untuk tidak menerbitkan laporan keuangan pada pihak ketiga, tindakan auditor untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan tergantung pada hak dan kewajiban auditor. Kewajiban hukum editor. Sebagai konsekuensinya, auditor mungkin pertimbangkan adalah tepat mencari advis hukum. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Tanggung jawab manajemen terhadap auditor. Seperti yang dijelaskan pada SA 210, syarat dalam perikatan audit mencakup persetujuan manajemen untuk memberitahu auditor atas fakta-fakta yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan, yang mungkin diketahui oleh manajemen selama periode dari tanggal laporan auditor sampai dengan tanggal laporan keuangan diterbitkan. Penggunaan tanggal ganda. Suatu tanggal tambahan dimasukkan dalam laporan auditor untuk menginformasikan kepada pengguna bahwa prosedur audit setelah tanggal tersebut terbatas pada perubahan kemudian atas laporan keuangan. Tidak ada perubahan atas laporan keuangan oleh manajemen. Dalam yurisdiksi, manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Hal ini sering terjadi ketika penerbitan laporan keuangan untuk periode berikutnya semakin dekat, sepanjang pengungkapan yang tepat dibuat dalam laporan tersebut. Kemudian, pertimbangan spesifik atas entitas sektor publik. Dalam sektor publik, tindakan yang diambil ketika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dapat mencakup laporan secara terpisah untuk badan pembuat undang-undang atau badan lain yang relevan dalam hierarki pelaporan tentang implikasi peristiwa kemudian terhadap laporan keuangan dan laporan auditor. Tindakan auditor dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor. Auditor mungkin perlu memenuhi kewajiban hukum tambahan pada waktu auditor telah memberitahu manajemen untuk tidak menerbitkan laporan keuangan dan manajemen telah menyetujui permintaan tersebut. Jika manajemen telah menerbitkan laporan keuangan, namun ada pemberitahuan dari auditor untuk tidak menerbitkan laporan keuangan pada pihak ketiga, tindakan auditor untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan tergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Pertimbangan spesifik atas entitas sektor publik. Dalam beberapa yurisdiksi, entitas dalam sektor publik mungkin dilarang oleh peraturan-peraturan undang-undangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Dalam kondisi tersebut, tindakan yang tepat bagi auditor adalah untuk melaporkan hal tersebut kepada badan statutori yang tepat. Tindakan auditor dalam mencari cara untuk mencegah pengguna yang mempercayai laporan auditor. Ketika auditor yakin bahwa pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola telah gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan yang sebelumnya diterbitkan oleh perusahaan, auditor akan mengambil tindakan dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan tersebut.
tindakan auditor tergantung pada hak dan kewajiban auditor. Sebagai konsekuensinya, yang mungkin auditor pertimbangkan adalah mencari advis hukum. Oke, berikutnya kita beralih ke SA 570, kelangsungan usaha. Kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan di benak kalian tulis di kolom komentar, oke? Kita masuk ke berikutnya. SA 570 kelangsungan usaha, yaitu mengatur ketanggungjawab auditor dalam audit atas laporan keuangan yang berkaitan dengan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Tujuan auditor. Yang pertama, untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketetapan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, untuk menyimpulkan bahwa berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu kepastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan yang ketiga, untuk menentukan dampak terhadap laporan auditor. Yang berikutnya, asumsi kelangsungan usaha. Berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, suatu entitas dipandang bertahan dalam bisnis untuk masa depan yang dapat diprediksi. Laporan keuangan bertujuan umum disusun atas suatu basis kelangsungan usaha, kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi entitas atau menghentikan operasinya, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melakukan tindakan tersebut. Laporan keuangan bertujuan khusus yang dapat atau belum tentu disusun sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang relevan dengan basis kelangsungan usaha. Berikutnya, tanggung jawab penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Beberapa kerangka pelaporan keuangan mengandung suatu ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta standar tentang hal-hal yang dipertimbangkan dan pengungkapan yang akan dibuat dalam hubungannya dengan kelangsungan usaha. Ketentuan detail tentang tanggung jawab manajemen untuk menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya dan pengungkapan yang terkait dalam laporan keuangan juga dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kerangka pelaporan keuangan lain, mungkin tidak dapat ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik tentang kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Namun, ketika asumsi kelangsungan usaha merupakan suatu prinsip yang fundamental dalam penyusunan laporan keuangan, maka penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya melibatkan suatu pertimbangan pada suatu waktu tertentu tentang hasil peristiwa atau kondisi masa depan yang tidak pasti secara inheren. Faktor-faktor berikut ini adalah relevan dengan pertimbangan tersebut. Yang pertama, tingkat ketidakpastian yang berkaitan dengan hasil suatu peristiwa atau kondisi meningkatkan secara signifikan hasil yang terjadi. Yang kedua, ukuran dan kompleksitas entitas, sifat, dan kondisi bisnisnya, serta tingkat keterpengaruhnya oleh faktor eksternal mempengaruhi pertimbangan tentang hasil peristiwa atau kondisi. Yang ketiga, setiap pertimbangan tentang masa depan didasarkan atas informasi yang tersedia ketika pertimbangan dilakukan. Berikutnya, tanggung jawab auditor.
Tanggung jawab auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketetapan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dan untuk menyimpulkan apakah suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Tanggung jawab ini ada bahkan ketika kerangka laporan keuangan tidak mencantumkan seeksplisit adanya keharusan bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Namun seperti yang dijelaskan dalam SA 200, pengaruh entitas dari keterbatasan inheren atas kemampuan auditor untuk mendeteksi kesalahan penyajian material adalah lebih besar untuk peristiwa atau kondisi di masa depan yang dapat menyebabkan suatu entitas untuk berhenti mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor tidak dapat memprediksi peristiwa atau kondisi di masa depan tersebut. Oleh karena itu, ketiadaan pengacuan pada ketidakpastian kelangsungan usaha dalam satu laporan auditor tidak dapat dipandang sebagai suatu jaminan atas ketidakmampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Berikutnya mengenai ketentuan SA 570. Next slide, prosedur penilaian risiko adalah aktif dan aktivitas terkait. Ketika melakukan prosedur penilaian risiko seperti yang diharuskan oleh SA 315, auditor harus mempertimbangkan apakah peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam melakukan hal tersebut, auditor harus menentukan apakah telah melakukan suatu penilaian awal atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan yang pertama, jika penilaian tersebut telah dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan penilaian tersebut dengan manajemen dan menentukan apakah manajemen telah mengidentifikasi peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, dan jika demikian, rencana manajemen untuk menghadapinya. Atau, yang kedua, jika penilaian tersebut belum dilakukan, maka auditor harus mendiskusikannya dengan manajemen basis penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang dimaksudkan, dan meminta keterangan pada manajemen apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor harus tetap waspada nih selama audit terhadap bukti audit atas peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Berikutnya mengenai pengevaluasian atas penilaian manajemen. Dalam mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor harus mencakup periode yang sama seperti yang digunakan oleh manajemen untuk membuat penilaiannya seperti yang disyaratkan oleh kerangka pelaporan keuangan yang berlaku atau oleh peraturan undang-undangan jika periode yang dicakup merupakan suatu periode yang lebih lama. Jika penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya mencakup suatu periode yang kurang dari 12 bulan dari tanggal laporan keuangan sebagaimana yang didefinisikan dalam SA 560, maka auditor harus meminta manajemen untuk memperluas periode penilaiannya menjadi sekurang-kurangnya 12 bulan dari tanggal tersebut. Dalam mengevaluasi penilaian manajemen, auditor harus mempertimbangkan apakah penilaian manajemen mencakup seluruh informasi yang relevan yang diketahui oleh auditor berdasarkan hasil audit yang dilakukannya. Berikutnya, mengenai periode setelah penilaian manajemen.
Auditor harus menanyakan kepada manajemen tentang pengetahuan manajemen atas peristiwa atau kondisi setelah periode penilaian manajemen yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Yang pertama, meminta manajemen melakukan suatu penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan. Ini jika belum ya. Yang kedua, mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan. Apakah efektif dan layak? Yang ketiga, mengevaluasi jika entitas telah membuat suatu perkiraan arus kas dan analisis atas perkiraan tersebut. Yang keempat, mempertimbangkan apakah setiap fakta atau informasi tambahan telah tersedia sejak tanggal dilakukannya penilaian tersebut oleh manajemen. Yang kelima, meminta representasi tertulis dari manajemen tentang rencana mereka untuk tindakan di masa depan dan kelayakan rencana tersebut. Kesimpulan dari audit dan pelaporan ini. Berdasarkan bukti audit yang diperoleh, auditor harus menyimpulkan apakah menurut pertimbangan auditor terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Suatu ketidakpastian material terjadi ketika signifikasi dampak potensialnya dan kemungkinan terjadinya adalah sedemikian rupa yang menurut pertimbangan auditor, pengungkapan yang tepat atas sifat dan implikasi ketidakpastian tersebut diperlukan untuk yang pertama, dalam hal kerangka penyajian pelaporan keuangan wajar, penyajian yang wajar atas laporan keuangan, atau yang kedua, dalam hal kerangka kepatuhan, laporan keuangan tidak menyesatkan. Berikutnya, penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. Jika pengungkapan yang memadai dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini tanpa modifikasian dan menyantumkan suatu paragraf penekanan suatu hal dalam laporan auditor untuk yang pertama, menekankan keberadaan suatu ketidakpastian material yang berkaitan dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang kedua, mengarahkan perhatian pada catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan hal-hal yang dirujuk dalam paragraf 18. Jika pengungkapan yang memadai tidak mencantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar sesuai dengan kondisinya berdasarkan SA 705. Auditor harus menyatakan dalam laporan auditor bahwa terdapat suatu ketidakpastian material yang terdapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat. Jika laporan keuangan telah disusun berdasarkan suatu basis kelangsungan usaha, tetapi menurut pertimbangan auditor penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen adalah tidak tepat, maka auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar. Next, keadaan manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Jika manajemen tidak mau membuat atau memperluas penilaiannya bila diminta untuk melakukan hal itu oleh auditor, maka auditor harus mempertimbangkan implikasinya terhadap laporan auditor. Next, komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, auditor harus mengkomunikasikannya dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola peristiwa
atau kondisi yang mungkin menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Komunikasi seperti itu dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola harus meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, apakah peristiwa atau kondisi merupakan suatu ketidakpastian material? Yang kedua, apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan? Yang ketiga, kecukupan pengungkapan terkait dalam laporan keuangan. Berikutnya mengenai penundaan signifikan dalam penyajian laporan keuangan. Jika terjadi penundaan signifikan dalam penyetujuan atas laporan keuangan oleh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola setelah tanggal laporan keuangan, maka auditor harus menanyakan alasan penundaan tersebut. Jika auditor meyakini bahwa penundaan tersebut mungkin terjadi terkait dengan peristiwa atau kondisi yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha, maka auditor harus melakukan prosedur audit tambahan, serta mempertimbangkan pengaruhnya terhadap kesimpulan auditor tentang keberadaan suatu ketidakpastian material. Oke, itu tadi materi mengenai SA 560, peristiwa kemudian, dan SA 570 mengenai kelangsungan usaha. Semoga teman-teman mengerti dan bermanfaat untuk kalian semua. Kalian bisa bertanya apabila ada materi yang kurang jelas yang saya sampaikan di kolom komentar ya. Bisa minta maaf apabila ada salah kata dalam menyampaikan materinya. Di akhir kita mau bilang kalau tujuan yang paling kuat adalah tujuan yang kita sendiri arahkan, termasuk memahami prioritas tujuan hidup kita sendiri, mengetahui apakah yang kita yakini itu penting dan menggunakan tujuan tersebut sebagai pemandu kita dalam menjalani hari kita. Memilih untuk belajar suatu hal yang baru setiap harinya akan memberikan kita kesempatan untuk tumbuh dan berubah. Belajar hal baru tidak perlu terlalu besar. Kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana. Seperti kutipan dari Thomas Edison dan Walt Disney, kalau saya itu tidak gagal, saya cuma menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil sebelumnya. Semua mimpi kita bisa jadi kenyataan kalau kita punya keberanian untuk mengejarnya. Dari saya, jangan lupa bahagia, selalu berusaha, bekerja keras, selalu berdoa, dan melakukan hal yang terbaik untuk mimpi yang belum kalian capai. Oke, see you di next video. Bye-bye.